Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada laga krusial. Lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Timnas Indonesia masih memiliki 2 jadwal sisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Peluang lolos masih terbuka dengan mengejar peluang lolos lewat putaran keempat. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert ini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 9. Di atas Indonesia ada Jepang yang sudah lolos, 20 poin, Australia, 13, dan Arab Saudi, 10. Sementara, saingan Indonesia, Cina dan Bahrain berada di posisi 5 dan 6 dengan nilai 6. Bila bisa memenangi salah satu dari 2 laga terakhir, peluang Indonesia finish di posisi 4 besar masih terbuka lebar. Bagaimanakah peta kekuatan kedua tim? Siapakah yang akan memenangkan laga ini? Apakah Timnas Indonesia atau Cina? Marilah kita simak analisis berikut. Terhitung sudah 17 kali kedua negara ini bertemu, dan tim Garuda baru menang 3 kali, imbang 3 kali, dan menderita 11 kali kekalahan dari tim tirai bambu. Bahkan kekalahan terakhir Timnas Indonesia atas Cina, terjadi saat skuad Garuda melawat ke Cina pada leg pertama, 10 Oktober 2024. Namun, statistik pertemuan tidak menjamin kemenangan. Apalagi Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah di SUGBK yang terkenal sangar bagi tim lawan. Dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, kekalahan Timnas Indonesia di Stadion SUGBK, Jakarta, hanya terjadi saat melawan Jepang. 15 November 2024, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 0-4. Setelah itu, Timnas bermain perkasa dan tak terkalahkan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Berhadapan dengan Timnas Australia di SUGBK, skuad Garuda berhasil bermain imbang dengan skor kacamata, alias 0-0. Pada laga ini, Australia memang bisa dikatakan tampil lebih dominan dari Indonesia. Namun permainan disiplin anak asuh Shin Tae-yong membuat gawang Indonesia tidak kebobolan di laga ini. Berkat hasil ini, Timnas Indonesia berhasil mendapat 1 poin. Ketangguhan Timnas saat bermain sebagai tuan rumah semakin nyata. Kali ini, tim pelanggan Piala Dunia, Arab Saudi, dipermalukan dengan skor meyakinkan 2-0 pada pertandingan ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 21 November 2025. 2 gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand menit ke-31 dan menit ke-57. Dengan hasil akhir ini, Timnas Indonesia meraih 4 poin dalam laga kandang. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United man to dink the ball over the keeper and in. He got a little bit of luck to get back to it, but yellow cards being given out all around in this scrappy stoppage time. Saudi Arabia still searching for something. Mohamed Kano from distance. Here comes crashing back off the crossbar. It's just not going in for them. Did Martin Paes get a touch? He did. And Indonesia have held on for their first win in Group C. It's a big... Pada laga kandang keempat, lagi-lagi Timnas Indonesia menampakkan kedikdayaannya saat berhadapan dengan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda berhasil merontokkan Bahrain dengan skor tipis 1-0. Ula Romeni mencetak satu-satunya gol pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam, 25 Maret 2025. Sementara itu, Cina sebagai lawan terakhir dalam laga kandang melawan Timnas Indonesia, tidaklah bagus dalam penampilan laga tandang. Dalam 4 laga tandang yang telah dijalani, Cina dibekuk Jepang dengan skor telak 7-0 pada 5 September 2024. Setelah itu, giliran Australia menaklukkan Cina dengan skor meyakinkan 3-1 pada 10 Oktober 2024. Kemudian Cina membuat kejutan pada pertandingan tandang melawan Bahrain dan menang tipis 1-0 pada 14 November 2024. Laga tandang berikutnya melawan Arab Saudi dan kalah 1-0 pada 20 Maret 2025. Pertandingan tandang Cina yang kurang meyakinkan, tentu menambah keyakinan Timnas untuk bisa menaklukkan Cina. Apalagi, tersiar kabar bahwa Cina tengah dalam krisis bek. Bek andalan Timnas Cina, Jian Shenglong,
kemungkinan absen dalam pertandingan tersebut. Namun demikian, timnas Indonesia tidak boleh lengah, karena mereka juga mengejar poin untuk bisa berada di peringkat 3 atau 4. Karena itu, timnas harus tetap waspada dan berharap dukungan penonton yang memenuhi stadion SUGBK bisa menggetarkan pemain Cina.